Halo guys, masih kembali lagi dengan saya Ricky Fernando dari kelas 2I Manajemen Pemasaran Universitas Swadaya Gunung Jati dengan NPM 121020642. Seperti biasanya, saya di sini ingin sedikit memaparkan materi dengan tujuan untuk memenuhi tugas manajemen inovatif. Mau tahu tentang videonya atau tentang materinya, langsung saja. Human capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa meningkatkan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Human capital terdiri dari 4, yaitu yang pertama kemampuan, kedua perilaku, ketiga usaha, keempat waktu, dan semuanya ini memiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, yang kedua aset fisik, yang ketiga aset tak berwujud. Yang pertama, aset finansial itu misalnya kayak uang tunai, surat berharga, terus aset aset fisik. Aset fisik ini seperti peralatan, gedung ataupun tanah. Terus yang ketiga, aset tak berwujud, yaitu kayak pelanggan, merek, aliansi bisnis, terus reputasi, kompetensi karyawan dengan human capital. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu 5B. Yang pertama, buy, membeli. Yang kedua, build, membangun. Yang ketiga, borrow, meminjam. Yang keempat, budge, melambung. Yang kelima, bind, mengikat. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu 5B. Divisi peran SDM yang disarankan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategi, partner, administrative expert, employee champion, change again. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Ada juga functional level, yaitu kolaborasi
berkolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Ada juga strategi level, yaitu tingkatan analisis tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir. Yang pertama, seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM? Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atau ROI atas investasi tersebut? Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik? Selain itu, tantangan juga datang dari investor jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan.